Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kita bertemu seseorang atau diperhadapkan dengan kehidupan di dunia ini, mungkin ketika kita melihat orang di atas kita, dalam artian mungkin dari ekonomi, kita akan berkata, wah dia begitu enak sekali ya, dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Apalagi kita ketika kita melihat video-video di Facebook kita atau di YouTube kita atau di Reels kita atau di IG kita melihat banyak kehidupan artis, kehidupan orang-orang yang boleh kita lihat di sana menunjukkan atau memberitahukan, ini loh aku punya banyak mobil, ini loh aku punya banyak rumah yang besar atau lain sebagainya. Mungkin kita akan berkata, kapan ya saya punya kan seperti itu? Ada-ada saja mungkin pemikiran kita, wah hebat ya bagaimana mereka melakukan seperti itu. Kita menempatkan diri kita jauh di bawah mereka. Dengan artian Bapak Ibu saudara-saudariku, ada kemungkinan atau mungkin ada beberapa orang atau mungkin terbersit di dalam hati kita, mungkin saya tidak akan bisa seperti mereka. Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kita memperhadapkan kembali kepada keimanan kita, ternyata kehidupan kita ini bukan persoalan berapa jumlah kekayaan yang kita miliki. Tetapi kita harus melihat bagaimana cara Tuhan selalu mengangkat kita dari kehinaan kita menjadi kepada kehormatan yang luar biasa. Itu Tuhan kerjakan kepada kita. Dunia ini tidak mengerjakan itu. Dunia ini tidak mengangkat orang yang hina menjadi didudukkan ke tempat yang terhormat. Malahan sebaliknya, orang yang mungkin duduk di dalam keadaan baik-baik saja, tetapi oleh karena kebencian, mungkin boleh seseorang menendangnya dan menjatuhkannya. Tetapi kita sangat beruntung Bapak Ibu memiliki keimanan kepada Tuhan Allah kita. Dia mengatakan dalam firman ini Bapak Ibu, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Debu tidak ada orang yang menginginkannya. Apalagi kalau dia terletak di meja atau di perabotan-perabotan kita akan ngelapnya dan membersihkannya dan kita tidak menginginkannya. Manusia seumpama demikian di hadapan Allah. Di dalam kehinaan kita yang adalah terbuat dari debu ini, tetapi Tuhan mengangkat kita dengan memberikan nafas kehidupan. Di dalam Tuhan, hidup kita terangkat Bapak Ibu. Di dalam kehinaan kita, Dia mengangkat kita dari debu dengan artian Dia memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Kita adalah debu yang diambil dari debu tanah, tetapi dilayakkan Tuhan menjadi hidup dan dapat dilayakkan mengetahui isi hati Allah. Juga Allah mengatakan dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan mengangkat kita dari kotornya, dari jerat lumpur. Ini juga bisa dikatakan kita bogos todi, diangkat oleh Allah dari segala kekotoran keimanan kita. Dia membersihkan kita, Dia menyucikan kita dan mendudukkan kita bersama-sama dengan para bangsawan. Luar biasa sekali. Bagi Tuhan Bapak Ibu, tidak ada yang lebih utama dan terutama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita tidak dibedakan oleh jenis kelamin, kita tidak dibedakan seberapa banyak kekayaan kita tidak dibedakan seberapa tingginya ilmu kita atau pengetahuan kita atau pendidikan kita, tetapi Tuhan mau katakan kepada kita, Dia sangat mengasihi kita dan memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Maksudnya Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan itu penuh
Allah yang penuh dengan kasih. Jadi firman ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan menegakkan, Tuhan mengangkat dan juga mendudukkan kita Bapak Ibu saudara-saudariku untuk yang terbaik. Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Perenungannya saat ini adalah, sudahkah aku hidup melakukan yang terbaik kepada Tuhan? Jikalau Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam hidupku, sudahkah aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah aku hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan? Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita merenungkan firman ini setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan melayakkan, mengangkat kita, dan Tuhan menginginkan kita menjadi hambanya yang setia. Mari Bapak Ibu, setiap orang yang telah menikmati dan setiap orang yang telah menerima berkat Tuhan dan setiap orang yang telah menerima perkenanan Tuhan dalam hidupnya, mari terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau telah mengangkat kami, menegakkan kami dan mendudukkan kami di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menciptakan kami untuk kemuliaan itu. Dan sekarang kami, selama Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, kami mau Tuhan hanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan senantiasa melindungi jemaat-Mu ini. Berikan kesembuhan bagi yang sakit, berikan kekuatan bagi yang sedang berjuang di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Berikan rezeki-Mu kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak kami yang sekolah, kuliah. Kiranya Tuhan memberkati segala kerinduan-kerinduan hati kami, Tuhan kiranya memberikannya dan mengabulkan setiap doa-doa kami. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.